Pada suatu hari, tidak ada rencana, tidak ada agenda, kami saling berkontak, kemudian sepakat untuk berkumpul. Nah, di balik bayang-bayang bangunan pencakar langit yang sedang dalam proses pembangunan, di sebuah lokasi di kawasan Gayung Sari, kami bertemu di tempat ini. Ini tempatnya sederhana, tapi kelihatannya menunya menu rumahan ini. Ada pecel, ada sop buntut, ada rawon. Dan inilah sosok yang saya temui. Assalamualaikum, minal aidin wal faizin. Haris Widayoko, Haji, minal aidin wal faizin. Isan, sorry. Dan ada satu lagi yang saya temui. Dedengkot. Kayak ketemu kayak. Mbah. Kudu didelok iki. Waduh, iki dedengkot iki. Pokoknya kudu ketok lah ya. Ya, obrolan dimulai dengan suasana yang santai sambil nunggu pesanan utama datang. Kami ngobrol-ngobrol tentang beberapa sosok pendengar, khususnya sosok Pak Agustinus yang baru saja berpulang beberapa waktu lalu. Ya, kami sebagai kru, waktu kami bercokol di kursi siaran, baik Aris, Yoyong, Isa, atau saya sendiri, itu beberapa kali memang berinteraksi dengan sosok Agustinus. Yang komentarnya ya seperti itulah adanya. Jadi untuk Anda pendengar Suara Surabaya pasti tahu bagaimana Pak Agustinus memberikan pendapatnya, menyampaikan komentarnya, menyampaikan analisanya kalau berhubungan dengan hal-hal teknis kendaraan, lalu perilaku berkendara. Dan tentu karena tempatnya tempat makan, kami izin makan dulu ya. Ya, pesanannya memang tertuju pada sop buntut karena kelihatannya Mas Isa, Yoyong, saya sendiri juga suka sop buntut. Sementara Aris ya masih suka dengan rawonnya gitu. Nggak tahu, mungkin berhubungan dengan dunianya yang suka dengan hal-hal yang hitam-hitam begitu ya. Bukan dunia hitam tapi dengan hal-hal yang empuk-empuk. Obrolan berlanjut terus dengan isu-isu yang kekinian, mulai bagaimana industri penyiaran sekarang ini, lalu dampak pandemi yang betul-betul luar biasa. Dan ini menjadi sebuah diskusi yang mendalam karena Aris yang sekarang ini juga menjadi satu di antara tim di Radio Republik Indonesia di Jakarta di pusat. Itu memberikan semacam kajian-kajian sekaligus analisa dengan industri penyiaran kekinian seperti sekarang. Sementara Mas Isa, pasca lulus dari Suara Surabaya, yang sekarang banyak di asosiasi daging ternak khususnya, itu juga banyak memberikan semacam input tentang kondisi-kondisi kekinian. Dan alhamdulillah Yoyong, meskipun secara struktural Yoyong ini berada di luar arena ring Suara Surabaya, tapi Yoyong ini masih dipercaya oleh direksi sekaligus owner untuk mengawal jalannya siaran dan juga kondisi Suara Surabaya supaya tidak keluar dari kitohnya Suara Surabaya, yaitu memberikan manfaat. Ya tentu saja dengan adaptasi kekinian di mana pelaku-pelakunya dan juga pelaksana-pelaksana siaran itu adalah orang-orang muda. Ya, kalau Anda masih bercokol mendengarkan FM 100 dan mendengarkan laporan-laporan lalu lintas, lalu mendengarkan laporan-laporan cerita, komentar dari masing-masing pendengar yang menghubungi telepon, tentu Anda bisa merasakan ada semacam perubahan nuansa. Karena kami juga mendapatkan support penggunaan teknologi video, teknologi audio ya, dengan kemudahan-kemudahan ICT, teknologi Information Communication Technology atau teknologi kekinian berbasiskan digital, kita bisa saling berbagi dengan lebih efisien dan lebih mudah gitu. Nah, sementara Yoyong yang masih bercokol di arena sekitar Suara Surabaya itu memberikan intensi yang luar biasa gitu ya. Dimana memang Yoyong berperan sebagai sosok yang bertugas mengawal atau memberikan semacam pembekalan kepada adik-adik angkatan kami yang sekarang ini
berada di pemain utama di lini depan Suara Surabaya. Dengan kondisi yang kekinian tentu saja ini merupakan sebuah dinamika dan tantangan yang luar biasa. Obrolan serius tapi santai, dipenuhi dengan tawa dan canda. Itulah dinamika kalau kita udah berkumpul berempat. Oh ya, perkumpulan kali ini atau pertemuan kali ini memang tidak ada rencana, sama sekali nggak ada rencana. Jadi kalau di awal itu saya di rumah memang tidak ada kegiatan. Tiba-tiba Mas Isa kirim WA gitu, tanya saya posisi di mana, di Surabaya kah atau di Mojokerto, dan ngajak kumpul ketemuan gitu dengan Aris di Surabaya. Wah, saya juga kaget ini. Ada angin apa gitu ya. Ya sudah saya iyakan saja gitu. Karena memang udah lama, toh kami juga udah lama nggak bertemu dan berkumpul gitu. Kami dulu hanya berbeda jam gitu ya. Jadi saya orang sore, Aris orang siang, Mas Isa orang malam karena ngasuh Jazz Traffic, kalau Yoyong orang pagi karena ngasuh di Wawasan. Itu waktu masih bersama-sama di payung besar Suara Surabaya Media. Ngalor, ngidul, cerita macam-macam sambil ngemil tentunya. Dan seperti Anda saksikan sendiri, makanan kami sudah habis. Jadi pada prinsipnya makanan yang tadi kami pesan sudah kita nikmati, perut sudah kenyang, dan Anda bisa lihat sendiri. Minum pun juga sudah habis gitu. Pecinta jeruk anget ini nampaknya tabiat ya. Jadi sebagai unsur penting dalam menjaga kualitas suara, minum itu nggak sembarangan. Buyar wes. Minum yang kami pilih jeruk anget. Tapi karena obrolan masih seru, ya saya pikir nggak ada salahnya kalau kita menambah sajian. Kalau kentang goreng masih ada ya. Seperti Anda lihat sendiri, Mas Isa, Yoyong dengan seriusnya itu menyimak obrolan-obrolan atau diskusi atau tema-tema yang kita bahas. Pas dilala kok jadwalnya Pak. Aris gitu, dengan segala macam pengetahuannya dan pengalamannya di dunia periklanan, gitu, dunia SDM, termasuk dunia politik, dan juga sekarang ada di lingkar atau ring satunya Radio Republik Indonesia di Jakarta. Ini tentu saja membawa sebuah pemahaman dan cakrawala baru gitu untuk kami gitu. Oh ya, untuk Anda yang bergabung di channel YouTube ini, di Mkom Channel, pertemuan kami ini sekaligus menjawab ya. Jadi beberapa waktu lalu waktu saya ngobrol dengan Yoyong, itu ada seorang penonton dan sekaligus pendengar Suara Surabaya pastinya ya, yang pernah mendengarkan kami siaran masing-masing di jam masing-masing dan memberikan catatan, ayo kapan bisa ngobrol dengan Aris. Nah ini dia, sekarang Aris duduk di sebelah saya itu ya, dan di depan kami adalah Mas Isa yang lagi asik dengan gadgetnya, dan Yoyong yang dengan tenangnya menyimak dan mendengarkan apa yang diceritakan Aris. Inilah stylenya Abah Yoyong dan juga Abah Isa. Kondisi seperti itu. Nah, kalau sekarang ini kami berganti menu, berganti tambahan, ya seperti yang Anda saksikan sendiri, sekarang kita juga menambah suasana dengan kondisi yang semakin sore, tentu dengan suguhan kopi panas. Ya, kopi panas. Kebetulan masing-masing individu ini juga pecinta kopi. Aris, Isa, Yoyong, saya yang dulunya tidak suka kopi, tapi sekarang jadi pecinta sekaligus penikmat kopi. Nah, kalau sekarang Anda lihat Yoyong dalam memberikan respon, memberikan tanggapan, memberikan kajian, ya beginilah kalau kami rapat, mirip sekali, sangat mirip. Kalau kami rapat di internal gitu ya, baik itu rapat di lini penyiar atau kami rapat di lini manajemen gitu, bahkan kita juga pernah ketemu dan satu ruang dalam rapat bersama manajemen. Begitulah. Sama Bang. Oke, Mas terserah. waktu berjalan harus berpisah ini. Ini luar biasa. Pertemuan ini luar biasa dan perlu dilanjut untuk mencairkan sesuatu yang cekak mikir daging terus sampean niku. mikir daging terus kena PSM ya ruwet. Kena PMK sampean.
Suara aja. Oke. Sebentar. Sampai jumpa ya. Ya. Ya, Bro. Matur nuwun. Hati-hati. Mas, sama-sama ya. Hati-hati. Iya, Waalaikum. Salam. Kita terpaksa melepas Mas Isa. Eman Jani. Gubrak. Untuk seluruh Indonesia, kota-kota di Meskipun bertiga, obrolan masih kita lanjutkan kalau terus. dilihat dari jumlah pendengar secara overall kan memang mudun kan. Aris, Yoyong, saya masih bertahan. Katakanlah begitu. Nggak lama sih, karena memang sudah sore, jadi kita nggak terasa juga waktu berjalan. Jadi logikanya memang ya Dan dikatakan tetap sebentar lagi kita juga harus berpisah. nomor satu. Terima kasih untuk para penonton dan pendengar, dan Anda bisa subscribe, kasih komentar terhadap pertemuan ini gitu. Memang tidak semua percakapan kami udarakan gitu ya, atau kami tampilkan. Betul-betul. Tidak semua, karena ada beberapa materi yang memang sifatnya sensitif, ada sifat yang pribadi, Musuh gitu. ada yang sifatnya itu ya sudahlah, Kalau ada orang yang ibaratnya sekolah. bisa, ini bisa lo langsung ngalisut. Karena ini ono ngomong sih masa lalu, umpamanya pendengar. Ya, kita alhamdulillah bisa kumpul-kumpul lagi, ngobrol-ngobrol banyak tentang profesi, tentang karir, tentang bisnis, tentang industri macam-macam lah. Dan ini bermanfaat, ilmu kita dari SS luar biasa. Bisa bermanfaat juga di tempat-tempat yang lain. Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini ketemu. Ini tadi spontanitas sebetulnya. Spontanitas saja siang-siang tadi saya kontak ke Yoyong, kontak ke Isa, kontak ke Iman, dan alhamdulillah hari ini bisa ketemu. Jadi kadang-kadang yang nggak direncanakan tuh malah jadi. Ini sekian tahun, 20-30 tahun lah kita pernah bareng. Terus hari ini setelah kita sudah tidak sama-sama di SS, ketemu lagi, silaturahmi lagi terjaga, dan ini tadi sepakat akan mendirikan SS Suara Suami. Makasih ya, sukses terus. Assalamualaikum.